Kuliah Manajemen Strategik, Bapak Dr. Yudi Kusworojati, SNPA. Terima kasih karena sudah memberikan kesempatan untuk kelompok kami memaparkan materi terkait penetapan arah atau visi misi strategik. Sebelumnya materi yang kami sampaikan kami ambil dari buku Strategik Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif dari Bapak Mudrajat Kuncoro. Sebelum memulai materinya, perkenalkan nama saya Ajeng Ramawati dengan NRP 2340100078. Nama saya Adelia Arja dengan NRP 2340100172. Nama saya Erik Kaneto dengan NRP 23401090. Baik, mungkin langsung saja memasuki materi yang pertama akan dibacakan oleh Erik. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan terkait strategi intent. Jadi apa sih strategi intent itu? Strategi intent adalah niat strategi yang dimana semangat, tekad, dan fokus jangka panjang suatu perusahaan atau organisasi untuk mencapai suatu visi besarnya. Jadi konsep strategi intent ini tidak sama dengan visi dan misi, yang dimana strategi intent ini merupakan dorongan strategis yang memotivasi suatu perusahaan atau organisasi agar terus berjuang untuk mewujudkan visi besarnya tersebut. Menurut Higgins dan Vince tahun 1992 dijelaskan bahwa visi adalah gambaran masa depan yang ingin dicapai oleh suatu perusahaan atau organisasi, lalu misi adalah alasan keberadaan dan aktivitas utama suatu perusahaan atau organisasi, kemudian strategi intent adalah dorongan strategi dan motivasi kompetitif untuk mewujudkan visinya. Jadi bisa disimpulkan bahwa strategi intent ini adalah menjelaskan komitmen jangka panjang dan arah yang jelas bagi suatu perusahaan atau organisasi dalam mencapai tujuan atau visinya. Selanjutnya ada sasaran atau goals menurut Peter Drucker tahun 1988. Jadi sebelumnya kan sudah saya jelaskan terkait visi dan misi yang dirumuskan oleh suatu perusahaan. Nah, setelah visi misi tersebut sudah dirumuskan oleh suatu perusahaan itu harus merumuskan sasaran atau goals untuk hasil yang ingin dicapai di berbagai area kunci. Di sini ada 8 area sasaran utama sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan menurut Peter Drucker. Yang pertama ada market standing. Jadi market standing adalah menetapkan target pangsa pasar yang ingin dicapai oleh suatu perusahaan atau organisasi. Lalu ada inovasi. Inovasi ini di mana perusahaan itu menentukan target inovasi suatu produk, layanan, atau proses bisnisnya. Lalu yang ketiga ada produktivitas, yang di mana produktivitas ini menetapkan efisiensi penggunaan sumber daya manusia dan fisik pada suatu organisasi atau perusahaan. Lalu yang keempat ada pengukuran fisik dan keuangan, yang dimana dalam hal ini tuh perusahaan menentukan bagaimana memperoleh dan menggunakan sumber dayanya secara efisien. Lalu yang kelima ada profitabilitas, di mana hal ini tuh target pengembalian investasi kepada pemilik modal. Lalu keenam ada kinerja manajer dan pengembangan. Dalam hal ini perusahaan atau sebuah organisasi itu menetapkan suatu standar dan ukuran kinerja seorang manajer. Lalu yang ketujuh ada kinerja dan sikap pekerja. Dalam hal ini perusahaan menetapkan tingkat kinerja dan perilaku yang diharapkan. Lalu yang terakhir ada tanggung jawab sosial. Dalam poin terakhir ini perusahaan atau sebuah organisasi itu menetapkan tujuan sosialnya yang berdampak positif bagi masyarakat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait tujuan strategik atau strategic objectives, yang dimana tujuan mengarahkan organisasi ke arah yang diinginkan dalam batasan suatu perusahaan dalam perspektif arah strategik. Jadi tujuan strategik itu menjadi panduan dalam mencapai hasil yang disesuaikan dengan kondisi internal atau eksternal suatu perusahaan. Lalu di sini terdapat 4 komponen dalam tujuan strategik. Yang pertama yaitu atribut yang dilihat. Jadi dalam poin ini apa sih tujuan suatu perusahaan atau organisasi? Misalkan perusahaan aromaterapi Smart Lab. Mereka ingin atribut yang paling dilihatnya yaitu kepuasan pelanggan. Maka atribut atau sesuatu yang ingin ditonjolkan adalah kepuasan pelanggan. Lalu selanjutnya ada indeks untuk mengukur kemajuan dengan atributnya yang jelas. Pada poin ini indeks tersebut mengukur secara jelas. Jadi contohnya itu Customer Satisfaction Index (CSI) atau disebut juga dengan survei pelanggan. Lalu yang selanjutnya ada target yang ingin dicapai atau hambatan yang akan dihadapi oleh suatu organisasi atau perusahaan. Dalam poin ini target tersebut harus terukur, jelas, dan realistis. Contohnya itu tadi kan ada CSI, ada atau CSI,
Incorporate dan perumusan visi misi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta bersama konsultan PADCO yang berasal dari Amerika Serikat dan pihak swasta merancang rencana aksi pembangunan perekonomian Jogja pada tahun 2010 dengan tujuan menjadikan Jogja kawasan ekonomi terintegrasi antara Sleman, Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul, dan Kota Yogyakarta. Namun dalam kasus ini tuh tantangannya adalah koordinasi antar instansi kabupaten masih lemah dan skala prioritas pembangunan belum seragam, lalu sinergi antar wilayah belum optimal. Dan dari kasus ini tuh ada makna strategis dan visi misi, di mana visinya adalah gambaran masa depan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai masyarakat berbudaya, sejahtera, serta berkeadilan. Lalu ada misinya, yaitu menguatkan nilai dan karakter budaya Yogyakarta, selanjutnya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat pada Daerah Istimewa Yogyakarta, dan mengembangkan ekonomi lokal berbasis potensi daerah. Nah, dari contoh kasus Jogja Incorporate ini bisa disimpulkan bahwa pentingnya menyelaraskan antara visi dan misi agar pengembangan perekonomian pada Daerah Istimewa Yogyakarta ini berjalan dengan baik, lancar, sinergis, dan berkelanjutan. Baik, mungkin itu saja materi dari kelompok kami yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.